Jadi memang ada satu cerita, satu adegan ketika seorang istri masak nih. Ternyata masakannya keasinan. Dia nggak bilang dulu sama suaminya. Tiba-tiba dia sajikan ke suaminya, "Pah, mau cobain ini nggak? Masakan aku." Si papa nyobain. Dia nyendok sayur, si kuahnya dimasukin ke tangan, kayak ibu beres masak gitu. Nyobain. Dia bilang enak. Plot twistnya adalah ternyata si mamah ini, si istrinya udah tahu bahwa masakannya keasinan karena naruh garam kebanyakan. Dan dia bilang ke si papanya, "Ih, asin tahu sebenarnya." "Emang kenapa?" kata si suaminya gitu. "Iya kan asin gitu, udah jangan dihabisin." Terus ada jawaban yang menurutku menohok dan agak filosofis ya. Ketika si sang suami bilang, "Kesalahanmu itu urusanmu. Urusanku adalah menikmati kesalahanmu." Benar. Halo teman ngobrol. Ayo. Gue pengen ngasih predikat deh sekarang sama yang nonton, bahwa semua yang bareng-bareng sama kita jadi teman ngobrol kita ya. Iya. Dan selayaknya teman ngobrol, mungkin gue jadi kepikiran sesuatu sih. Kedepannya kalau misalkan teman-teman mau ngasih bahasan atau mau ada yang ditanyakan atau ada persoalan gitu, sangat bisa banget sih. Bisa komen di channel YouTube-nya atau di Instagram juga oke lah ya. Instagramnya bisa di mungkin ini logika podcast MILK_podcast atau di visual marketing juga bisa. Pokoknya komen aja supaya kita lebih bonding juga lah ya. Yes. Benar. Jadi benar-benar real teman ngobrol walaupun kita terpisah jarak dan waktu. Anjay. Gue jadi ingat beberapa dekade nggak kejauhan yang beberapa tahun ke belakang. Beberapa tahun ke belakang ada masa-masanya seintens itu kita tuh. Maksudnya hampir tiap hari lah nongkrong, hampir tiap hari nongkrong. Menghabiskan tengah malam pun hampir tiap hari barengan gitu. Dan gue pikir itu tuh bakal jadi pola sampai kapanpun kita bakal kayak gitu. Secara jujur awalnya gue masih mikir bahwa kalau misalkan ada intensi yang kurang di antara kita, bondingnya akan misah, bakal ada berkurang. Tapi ternyata setelah kita menjalani kehidupan baru kita dan intensi itu berkurang, ternyata bondingnya nggak berubah. Masih tetap ya. Iya, lu merasa gitu juga nggak? Sih. Kenapa lu merasa gitu? Cuman itunya aja kegiatannya aja mungkinnya jadi agak berkurang. Tapi secara itu mah ya masih lah. Komunikasi masih gitu. Komunikasi masih. Masih aman aja gitu. Masih aman aja lah. Dan ternyata intensitas itu tidak mempengaruhi kedalaman. Kualitas aja. Itu lebih keren tuh. Intensitas tidak mempengaruhi kualitas. Oke. Tipsnya apa tuh kiat-kiatnya tuh? 10 tahun. Di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun mungkin 10 tahun. Akhirnya kita jadi sama-sama ini gak sih? Accept. Poin pertama, acceptance terhadap each other. Each other itu satu. Kedua juga selain daripada each other, mengerti akan itu. Mengerti banget. Other tuh. Teman. Ya, teman. Halo teman. Terus lagi kerja tuh teman. Terus yang kedua, acceptance terhadap kitanya masing-masing gitu. Betul. Timbullah sesuatu yang akhirnya bisa jadi penguat walaupun intensinya berkurang. Ya kan? Pertama kalau misalkan kita bahas dari poin kedua dulu. Kalau yang kita tidak accept terhadap kehidupan kita sekarang, kita belum beres sama itu, kayaknya juga ke each other-nya nggak akan nyampe. Harus beres dulu dari sendiri dulu, baru keluar gitu. Karena kan sebenarnya gue tidak masalah kalau hujan kayak gini. Tidak masalah kalau misalkan katakanlah di luaran sana teman-teman gue yang sudah berkeluarga pun balik cepat, gue sangat gak masalah. Kalau kata gue mah itu masuknya ke
ya tadi yang each other gitu. Karena kalau misalkan each other kan berarti kita meresikoin diri kita sendiri gitu. Kalau udah nerima mah, oh ya udah nggak apa-apa, santai, santai aja. Gitu. Iya, karena di perspektif gue nih, gue yang belum berkeluarga ketika ngumpul sama yang sudah berkeluarga, karena gue juga paham gitu, gue tahu resiko, bukan resiko ya, tanggung jawab. Gue tahu tanggung jawab lu sebagai seorang kepala keluarga yang sudah mempunyai keluarga yang lu tanggungi. Ya udah gitu, that's it. Menurut gue. Dan lu juga nggak usah gak enak sama gue gitu, karena gue juga udah pasti bakal gitu. Lu lah. Ya benar, berarti harus dari diri sendiri dulu harus gitu. Yes. Menerima. Itu posisinya kan. Walaupun memang kadang-kadang malah hal itu yang bikin kita jadi misah. Lu pernah merasakan misah rumah? Emang misah rumah emang misah sih. Misah rumah beda. Bukan, tapi lebih ke ada posisi yang kita tuh awalnya deket nih sama seseorang, tapi karena sudah berbeda situasi, bondingnya jadi nggak seerat itu karena ada nggak kelar gitu. Benar. Ada beberapa kasus juga di kita mungkin gitu ya, ada beberapa ya yang udah berpasangan atau udah nikah ya udah gitu misalkan. Nah kan sebenarnya gue secara pribadi kan nggak mau ya, karena yang namanya hubungan kayak udah aja gue pengen berjalan gitu. Justru apa ya, menurut gue hubungan yang solid Edan, yang kayak gini gak sih? Solid kan? Yang lebih mengerti each other lah gitu. Mungkin lebih kayak gue udah ngeplottingin balik jam 8. Ini biasanya kita balik jam 10 nih. Tapi lo juga karena ada poin yang accept gue, jadi jam 9 deh. Gitu. Gitu. Ambilnya jadi di tengah gitu. Jadi gitu. Ya itu basicnya harus 10 tahun dulu minimal. Wow, minimal 10 tahun. Mas lagi ngapain, Mas? Teman. Halo teman. 10 tahun itu basic. Dan juga cara mengkomunikasikan dengan orang-orang yang akhirnya punya hubungan erat dengan kitanya gitu. Kan akhirnya mau tidak mau mungkin lo juga akan nge-profiling gue gitu. Kenapa kalau misalkan sama gue karena gini, makanya bisa akhirnya dapat tuh solusi yang baru gitu untuk bertemu. Begitupun gue gitu. Dan kalau dipikir-pikir memang kita jarang ketemu ya. Maksudnya jarang ketemu satu. Terus komunikasi kita bukan tipikal yang lu kenapa bro? Bukan. Bener. Jadi meskipun nggak komunikasi 2 minggu misalnya, udah nggak apa-apa. Ya. Dan ketika ketemu ya udah selesai aja tuh. Wah, nggak gitu, nggak jadi. Kemana aja lo? kan. Nggak gitu kan. Ya karena kita paham ya. Paham ya udah gitu. Pertama paham dan kita saling tahu antar kitanya yang penting baik-baik aja tanpa kita tahu. Kan sekarang banyak story lah. Aman lah ya. Story ya ketika lu update, minimal lu masih hidup nih. Benar. Masih ada nih orang aman, nih. Gitu. Ya udah gitu. Dan ada satu adegan yang menurut gue tuh touchy benar. My heart. Anjay. Kemarin kan gue sempat telepon lu tuh. Terus tiba-tiba sayup-sayup terdengar di suara telepon lu. Anak lu manggil suara bocah, nama gue gitu. Suara bocah. Dengan cadel-cadelnya. Om Lobby. Anjing pengen nangis. Gak tau, gue tiba-tiba kayak gitu. Ya karena itu mungkin hubungan yang udah terjalin lama, udah mengerti. Secara tidak langsung terjalin juga gitu hubungan sama seseorang yang ada di balik gua siapa. Betul. Mungkin gitu. Tepuk tangan tuh beda lagi. Yang kemarin. Aduh. Iya benar. Speechless. Mendukung nih. Iya, sendu banget. Anak senja banget. Senja banget. Kalian nggak apa-apa kan nontonin kita diem sekitar 5 menit lah. Emang ada nih segmen Dead Air nih, ada. Segmen Dead Air betul. Sekarang kita lagi masuk ke segmen Dead Air. Yoi. Segmen Dead Air. Aduh, gue pengen susu dulu deh. Pasti ini sejuk, enak. Tempatnya enak. Beres. Beres. Teman-teman. Oh iya udah beres ya teman-teman. Beres. Semangat teman-teman bekerjanya. Ini sih sebenarnya cuaca hujannya, cuman hujannya kayak jadi pengiring gak sih?
Kondensasi aja. Kondensasi. Enggak ya, bukan. Apa tuh kondensasi? Emang di dataran tinggi kan intensitas apa ya? Curah hujan. Bukan curah hujan. Kelembabannya tinggi, jadi kondensasi. Searching malah. Hafal banget tuh. Si malas. Tapi si hujan ini kalau dari tadi gue perhatiin nih, turunnya itu ketika memang pas aja kayak musik ilustrasi di benar momennya pas ya. Momennya pas, bener. Momen awkward ini dipersembahkan oleh hujan Tigusti. Gak ada telolet tadi aman. Oh iya benar. Ini apa karena kita syuting di sini kali ya, jadi yang kita obrolin itu lebih ke hal-hal yang relationship. Di luar kesibukan lah. Iya benar. Obrolan yang di luar kesibukan. Ngaruh kali ya maksudnya. Ngaruh. Vibes. Rencana berarti kita harus nyari gunung-gunung yang lain deh. Kalau ada yang mau ini boleh. Mau kita kemana gitu? Mau apa? Yang ngundang kita kemana? Mau gitu. Provide ya benar. Gimana gitu? Mau provider tuh harusnya tuh provide kita tuh. Boleh, mana? Mas kesini gitu, misalkan boleh. Bisa banget ya? Bisa. Oh cowok-cowok panggilan. Bisa cowok panggilan. Secara jujur, di otak gue tuh banyak banget yang pengen diomongin. Tapi kayak kagak bisa. Jadi kayak ya udahlah. Ya udahlah, nikmatin aja lah. Dan gue yakin lu ngerti lah gitu. Ini telat sih, tapi gue pengen ngomongin yang di episode kemarin tentang pasangan. Berpasangan. Janji koko. Ada satu adegan. Ada satu adegan film. Enggak film deng, sinetron ya. Para pencari Tuhan sinetron. Oh, seri sinetron. Sinema elektronik. Jadi memang ada satu cerita, satu adegan ketika seorang istri masak nih. Ternyata masakannya keasinan. Dia nggak bilang dulu sama suaminya. Tiba-tiba dia sajikan ke suaminya, "Pah, mau cobain ini nggak? Masakan aku." Si papa nyobain. Dia nyendok sayur, si kuahnya dimasukin ke tangan, kayak ibu beres masak gitu. Nyobain. Dia bilang enak. Plot twistnya adalah ternyata si mamah ini, si istrinya, udah tahu bahwa masakannya keasinan karena naruh garam kebanyakan. Dan dia bilang ke si papanya, "Ih, asin tahu sebenarnya." "Emang kenapa?" kata si suaminya gitu. "Iya kan asin gitu, udah jangan dihabisin." Terus ada jawaban yang menurutku menohok dan agak filosofis ya. Ketika si sang suami bilang, "Kesalahanmu itu urusanmu. Urusanku adalah menikmati kesalahanmu." Benar. Kok bisa gitu? Itu udah level acceptance-nya udah level expert lah gitu acceptance-nya. Dan gue mau ada di momen itu. Nah, tanyain itu udah 10 tahun belum? Lu gak pernah masak coy? Nggak pernah sih. Tapi fun fact setelah menikah masak. Lu masak? Masak apaan anjir? Bukan masak, dari support. Oh, motongin bawah. Gitu support lah. Lebih ke supporting. Apa ya? Sous chef ada yang motongin. Sous chef apa? Karena kan bagian chef yang ada bagian apa sih? Ada bagiannya kan, ada bagian sayur, meat, su teh tulisannya gimana? SOE. Bukan. Apa ya? Coba searching sous chef gimana nulisnya? Ya itu asistennya lah gitu. Asisten si chef lah gitu sebetulnya gitu. Jadi yang potong ini nih, bantu-bantu aja. Kenapa lu mau? Karena sebetulnya gue bisa masak, anjay. Hujan gerimis di kepala. Ya pengen membantu aja. Selain meringankan beban pasangan gitu. Terkadang gue juga pengen nyobain lah gitu, pengen nyobain sesuatu hal yang baru gitu. Tapi kan itu terjadi setelah lu menikah kan? Kan sebenarnya di poin sebelum lu menikah, lu juga bisa nyobain dengan bantu ibu lu misalkan. Kenapa terjadinya saat menikah? Karena mungkin faktor malasnya tinggi ya saat belum menikah. Itu real sih. Setelah menikah kan real banget itu. Faktor malasnya berkurang karena faktor tanggung jawabnya yang meninggi. Nah gitu lah, mungkin lah, kira-kira begitulah. Dikutip tuh bagus tuh di klip tuh.
malas berkurang, faktor tanggung jawab meningkat gitu. Wow, di sini harusnya ada nih. Ini A. Oke. Dan itu akan memang selalu terjadi. Tergantung juga sih, itu tergantung orangnya gitu. Itu tanpa disuruh kan BTW? Pertama disuruh dulu. Tapi ke sini-sini ya ikut bantu juga. Seberapa penting lu hadir di momen-momen kayak gitu? Seberapa penting? Sebetulnya ya kalau seberapa penting banget sih. Penting banget. Biar bisa selain bantuin kan juga ngobrol gitu. Bonding. Ngomongin gosip gitu. Emang iya? Halilintar? Iya. Geluduk. Tadi di sini layangan. Bonding juga berarti ya di obrolan. Bonding juga karena kalau udah berpasangan ngobrolin gak penting itu penting gitu. Stop sampai di situ. Ngobrolin gak penting itu penting. Terus yang pentingnya apa? Yang pentingnya di luar yang ketidakpentingan gitu. Misalkan kan kalau ngobrolin tentang ekonomi itu kan emang udah parenting, kewajiban lah gitu. Kadang ngomongin yang gak penting apa misalnya gosip. Tujuannya untuk lebih mendekatkan lagi. Bonding tadi. Ngobrolin apa kayak lagu, kayak kemarin ngobrolin lagu gitu. Si Rizky yang baru lagunya belum ada tapi udah hafal gitu. Padahal kan belum rilis itu lagu lah gitu. Official musiknya baru kemarin kan gitu. Kalau ada 9 naga. Cie dipakai. Tapi bagus itu bagus. Tapi cocok sih sama tipe suaranya sama si Hadrian Halif. Satu warna gitu. Satu warna. Oh kayak gitu-gini ya? Kayak gitu-gitu. I see. Yang penting menyambungkan. Yang penting nyambung. Terakhir. Nyambung ini karena ada yang salah satu yang mengalah atau nyambung dengan sendirinya nyambung? Kalau menurut gua faktor sendirinya nyambung itu hanya skalanya dikit lah. Tapi kalau yang faktor mengalah itu kalau dalam berpasangan tuh harus. Karena sama-sama mengalah. Karena bisa sama-sama mengalah, bisa salah satu. Karena kan dalam berpasangan itu lu nggak bisa 50-50 gitu. Kadang 70-30, kadang 30-70 ya beda-beda gitu. Ya di situ faktor tadi acceptance tadi diuji lagi. Ada kekurangan dari pasangan yang bisa ditolerir. Bukan bisa, dan berarti harus ditolerir ya. Harus. Dan begitu juga sebaliknya. Si pasangan harus bisa mentolerir ya. Gitu. Kayaknya banyak yang harus ditolerir dari diri gue sih kayaknya. Untuk sekarang mungkin ya. Tapi kan sering berjalannya waktu dengan pasangan kan bisa saling. Kayaknya ini obrolan lebih ke acceptance. Judulnya ya. Acceptance. Sepakat nggak? Sebenarnya sih kalau misalkan kalian bisa ikut nimbrung ke sini lebih rame sih. Asli. Nanti kita kasih jadwal deh kalau kita mau tag gitu ya. Siapa tahu teman-teman mau ada yang ikut gitu ngobrol. Atau mau curhat. Wih, enak tuh tempat itu. Si yakin tuh curhat. Si dapat solusi dari kita. Kalau Anda pengen curhat tapi pengen makin pusing, boleh. Kalau mau solusi, kasih solusi. Oke. Udah agak mendung lah ya. Begitulah penerimaan. 1, acceptance tentang pertemanan, hubungan. Yang kedua tentang pasangan ya. Yang ketiga, kalian juga harus accept terhadap konten kita yang random banget. Bikin pusing. Jangan lupa accept ya konten-konten dari kita. Dadah.